Selamat Paskah pemirsa. Kembali lagi bersama saya Jasu dalam Ibadah Nafiri edisi Paskah Jumat 9 April 2021. Siap membawakan info-info yang terkini, terpercaya, menyemangati dan pastinya memberkati. Langsung saja, tak terasa semester 2 di tahun ajaran 2020-2021 sudah memasuki bulan yang keempat. Bulan-bulan lalu memang penuh dengan tugas-tugas dan ulangan yang berterbangan. Namun, syukur bagi kita semua dapat menyelesaikan UTS dengan lancar tanpa ada suatu halangan. Marilah kita memulai bulan ini dengan penuh ucapan syukur, motivasi dan semangat belajar yang baru, serta sukacita yang tiada terukur. Info berikutnya untuk para pemirsa yang sedang duduk di bangku kelas 12. Selamat dan puji Tuhan, kalian sudah dapat menyelesaikan berbagai tugas-tugas, ulangan harian, uprak, USP, dan lain sebagainya. Tetap berjuang, tetap semangat karena kalian lebih dari pemenang. Sekian dari saya, terima kasih. Baik pemirsa, sepertinya ibadah Paskah akan segera dimulai. Saya sudah terhubung dengan anak prayer yang akan mengawali dengan doa. Siapkan hati serta pikiran dan mari merapat. Saya serahkan kepada Keiko di tempat. Ya, terima kasih Jasus. Sebelum kita memulai ibadah Paskah tahun 2021 ini, kita akan memulai dengan doa. Terima kasih Bapa, hanya karena kasih penyertaan-Mu kita bisa berkumpul lagi melalui Zoom ini untuk mendengarkan firman-Mu. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah ya Bapa. Tolong sertai ibadah Paskah ini dari awal hingga akhir agar bisa berjalan dengan lancar dan bebas dari hambatan. Bapa, kiranya Engkau juga memberkati Bapak atau Ibu Pendeta yang akan menyampaikan firman, agar firman yang disampaikan dapat memberkati kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya, ada sukacita nggak hari ini? Bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk merayakan kebangkitan Tuhan kita yang sungguh dahsyat dan penuh dengan kemuliaan. Mari kita bersorak bagi Dia. Katakan, Yesus mulia.
kita hidup oleh karena anugerah-Nya. Bukti kasih dan karya penebusan salib-Nya membebaskan kita dari belenggu dosa. Sungguh pengorbanannya sempurna. Mari kita bersama-sama masuk dalam kehadiran-Nya. Terbaik ku terima darimu, rancanganmu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalammu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salibmu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salibmu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku.
segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, 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 selamanya. Shalom, apa kabar? Sangat bersyukur ya kita semua boleh kembali di dalam perayaan Paskah kita hari ini. Nah, saat ini kita mau merenungkan firman Tuhan. Sebelum merenungkan firman Tuhan, kita terlebih dulu berdoa ya. Yuk kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami sungguh bersyukur atas kasih karunia Tuhan yang telah memimpin kami. Bahkan di dalam ibadah ini, saat ini Tuhan kami mau mendengar akan firman-Mu. Tuhan berkati, pimpin kami. Agar makin hari kami makin mengenal Tuhan, makin hari kami rindu menyatakan Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari.
Terpujilah namamu, ini syukur doa kami, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman sekalian, mari kita membuka firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 20. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan 20. Demikian firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita karena mereka melihat Tuhan. Nah, teman-teman sekalian, jika ditanyakan kepada kita hari ini, perasaan apa sih yang paling nggak kamu sukai? Rasa bagaimana sih di dalam hati ini yang tidak mau kamu dapati rasa itu? Kira-kira apa jawabnya? Ya, bisa jadi kita berbeda jawaban, betul ya? Namun bisa jadi rasa gelisah di dalam hati itu yang menjadi ranking pertama dalam jawaban kita. Kenapa? Karena rasa ini sangat mampu membuat kita itu hilang fokus, hilang arah, bahkan hilang pengharapan. Dan kepada beberapa orang, rasa gelisah itu sampai menyebabkan kita ini hilang iman. Nah, rasa-rasa seperti ini adalah rasa yang paling dihindari oleh banyak orang. Dan biasanya sebab dari rasa gelisah ini yang dialami oleh seseorang itu karena ketakutan. Nah, berdasarkan hasil survei pendapat umum tentang sebab rasa takut, penelitian itu berkata demikian. Yang pertama, ada 40% manusia itu takut kepada kecemasan yang tidak pernah terjadi. Artinya apa? Mereka terlalu takut pada hal-hal yang mungkin belum tentu itu terjadi. Mereka takut terlalu berlebihan. Misal nih, kalau kita mau pulang sekolah, ya, kita masih ingat-ingat dulu waktu kita di sekolah ya. Tiba-tiba kita keluar sekolah, terus kita lihat awan itu begitu gelap. Apa yang kita takutkan? Oh ya, hujan deras. Terus apa lagi? Banjir, iya. Jalan ke rumahku banjir. Nah, itu bisa sekali membuat kita takut. Bahkan, jangan-jangan ntar lagi listrik di rumahku mati. Tuh. Itulah yang rasa-rasa yang kita alami. Kegelisahan. Tetapi apakah itu terjadi? Belum tentu. Apakah sampai rumahmu lampunya mati? Belum tentu juga. Begitu kan ya. Nah, ada 40% orang takut pada hal yang belum tentu terjadi. Selanjutnya, ada 30% manusia itu takut akan pengalaman masa lalu. Kebanyakan manusia itu trauma dengan kejadian-kejadian yang tidak mengenakan di masa hidupnya yang kemarin. Misal nih, kalau dulu makan mangga perut kita sakit, ya kan, langsung perih, langsung macam-macam gitu ya, nggak enak gitu ya. Terus ketika ada mangga di hadapan kita, apakah langsung kita makan? Belum tentu. Bahkan kita takut, aduh nggak mau deh makan mangga, nggak mau. Kenapa nggak mau? Pasti perutku sakit. Loh ini enak manis, enggak, pasti mangga itu kecut. Loh ini enggak, pasti makan. Nah, macam-macam begitu ya. Kenapa? Trauma, begitu trauma. Apalagi ada yang takut pacaran. Waduh, kenapa takut pacaran? Enggak deh, karena dulu sering sakit hati gitu ya. Ya takut punya pacar tapi harus berani punya suami sama punya istri ya, itu beda cerita ya, beda cerita. Ada 30% manusia takut kepada pengalaman masa lalu. Nah, selanjutnya ada 12% manusia takut akan perkara yang remeh. Takut akan perkara yang simple. Nah, ini berbeda dengan masa lalu ya. Berbeda dengan masa lalu. Ini perkara yang simple. Ini perkara-perkara yang simpel, misal takut apa? Takut kalau ketinggalan peniti. Aduh, kenapa lagi tuh ya takut ketinggalan peniti? Takut lupa bawa tisu, padahal simpel. Kalau mau beli mah banyak gitu kan ya. Takut pada hal-hal yang sederhana. Ada 12%. Lalu ada 10% manusia itu takut akan sakit berbahaya. Wah, ini kayaknya survei ini barusan ya. Dimana ada banyak orang ketakutan. Wah, jangan-jangan nanti ada virus. Jangan-jangan nanti terpapar. Jangan-jangan nanti kena COVID. Makanya harus pakai masker. Jaga jarak.
Kadang malah saking takutnya, maskernya 2 kali, 3 kali, lapiskannya gitu kan ya. Macam-macam. Ada 12, maksud saya ada 10% manusia takut akan hal itu. Menariknya juga ada 8% manusia bebas dari rasa takut. Nah ini menarik, kenapa bebas ya gitu ya. Manusia sudah nggak takut lagi, capek takut mah. Lebih baik nggak usah takut sama sekali. Nah kita yang mana? Kamu pernah ngalami yang mana? Gitu kan ya. Kita pernah mengalami hal yang seperti apa? Dan bisa jadi sadar tidak sadar kita mengalami beberapa tipe ketakutan. Kita pernah ketakutan, kegelisahan seperti yang di atas itu. Dan kegelisahan, ketakutan yang kita alami, itu juga pernah dialami oleh para murid Yesus. Di mana kala itu ketika Yesus bangkit, hanya menampakkan diri kepada Maria Magdalena, Simon Petrus dari cerita-cerita, tapi murid ini tetap dalam ketakutan. Ketakutan apa? Karena dikejar-kejar. Dan karena mereka begitu takutnya, apakah Yesus tinggalkan mereka? Tidak. Yesus hadir dan memberikan sesuatu kepada para murid saat itu. Agar apa? Agar mereka dapat merayakan kehidupan. Hari ini kita merayakan Paskah di dalam sekolah kita. Hari ini kita merayakan sukacita kebangkitan Kristus bagi kita semua. Tapi hari ini kita juga diminta untuk merayakan kehidupan. Bukan lagi di dalam situasi yang dilematis, waduh ini gimana, enggak. Tetapi kita merayakan kehidupan. Kenapa? Karena meski kita hanya di rumah, ternyata Tuhan memelihara kehidupan kita. Namun apa sih yang Tuhan lakukan bagi para murid saat itu dan juga bagi kita hari ini? Apa sih? Yang pertama, Tuhan Yesus hadir bagi kita. Tuhan Yesus hadir bagimu dan bagiku. Nah, teman-teman sekalian suka nonton film perang nggak? Suka nggak nonton film perang? Ya, Kak Dani lumayan suka sih. Nah, baru-baru ini, ya ini film lama ya, Kak Dani baru nonton film Greyhound. Pernah nonton nggak? Film Greyhound. Wah, itu menarik ya. Film ini memang lama sih, tapi baru dirilis gitu kan ya. Baru Juli tahun lalu. Tapi menarik. Greyhound ini diangkat berdasarkan novel The Good Shepherd gitu kan ya. Dan ini menceritakan tentang area di pertempuran laut di sana. Di sana ada 4 kapal pengawal untuk 37 iring-iringan kapal suplai dari Amerika yang akan memasok panganan ke Inggris dan dipimpin oleh kapal dengan sandi Greyhound. Dan itu dipimpin oleh Kapten Ernest Krauss. Nah, Kapten Ernest ini harus menghadapi berbagai macam manuver dari Jerman. Kapal selam Jerman terkenal dengan sangat buas. Nah, si Kapten Ernest ini sangat menarik. Kapten yang bukan hanya pintar, tetapi rendah hati. Di mana melalui kapten ini kita banyak belajar tentang bagaimana pemimpin yang baik itu seperti apa. Pemimpin yang baik itu tetap tenang, menghadapi bahaya dan apapun itu tetap cool, tetap religius, bahkan meskipun datang silih berganti, dia tetap bangun dan tidur. Sebelum tidur, dia berdoa. Dan ini pemimpin yang baik, kawan-kawan. Bayangkan jika ada pemimpin perang nih ya. Pemimpin perang ketika ada lawan nih. Sudah di depan ketika lawannya, kok lawannya gede-gede ya, banyak-banyak, ngeri gitu ya. Terus tiba-tiba, si pemimpin ini lari gitu ya. Lari terbirit-birit karena ketakutan gitu ya. Atau tiba-tiba pertama kali ditembak langsung kena, langsung game over. Kira-kira bagaimana anak buahnya? Oh iya, pasti anak buahnya langsung, ya kalah deh, mundur gitu kan. Ya mundur dong. Kenapa? Karena sudah hilang komandonya. Sudah hilang pemimpinnya. Nah teman-teman sekalian, salah satu cara agar kita nggak takut di dalam menjalani kehidupan ini adalah kita melihat kehadiran orang lain. Nah, itulah yang dirasakan oleh para murid. Yang saat itu begitu takut, begitu gelisah, tetapi menariknya adalah para murid ini ketika melihat gurunya datang, ketika melihat gurunya yang tersalibkan itu ada bersama-sama dengan mereka. Para murid sebelumnya berduka. Mereka sebelumnya sangat sedih, bahkan mereka dikatakan bersembunyi. Kunci pintu rapat-rapat. Dan benar sekali, mereka sangat takut. Karena mereka memang belum bertemu dengan Yesus yang bangkit.
Saking begitu takutnya, mereka mengunci semua pintu. Ternyata mereka tidak ditinggalkan sendirian. Yesus datang di tengah-tengah mereka. Yesus memahami kekhawatiran mereka. Yesus memahami ketakutan mereka. Dan Yesus hadir bagi mereka. Ini luar biasa. Guru yang beberapa hari yang lalu disalibkan, yang disaksikan mati di atas kayu salib, diturunkan dan dikubur, saat ini di tengah-tengah mereka. Dalam arti kata, Yesus hadir saat itu, memberikan satu pengharapan akan sebuah masa depan, hari esok yang lebih baik, hari esok yang penuh pengharapan. Nah, teman-teman sekalian, ada sebuah lagu yang liriknya berkata demikian. Sebab dia hidup, kau tahu nyanyi ya? Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Siapa penciptanya? Penciptanya namanya Bill Gaither. Bill Gaither. Nah, ternyata Bill ini menciptakan lagu ini bukan dalam masa-masa senang, masa-masa wah banyak kekayaanku di dunia ini, enggak. Justru dia menciptakan lagu ini kala dia mengalami berbagai kesulitan. Bahkan di satu kesulitan yang sangat hebat. Di saat itu mereka yang sudah memiliki 2 orang anak. Yang pertama 4 tahun, anak yang kedua 3 bulan. Dan saat itu istri Bill mengandung anak yang ketiga. Pada saat yang sama Bill dituntut satu tuduhan memanfaatkan pelayanan gereja. Di saat itulah Bill disesak di sana sini, dipepet oleh berbagai macam persoalan. Tetapi menariknya ketika anak yang ketiga itu lahir, Bill berkata, sebab dia hidup, aku tidak akan gentar. Karena di sana ada harapan yang besar. Nah, teman-teman sekalian, ini yang menarik. Seperti yang dialami oleh para murid. Bill itu ingat bahwa Yesus yang mereka sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang membuat hidup mereka lebih berarti. Bahkan melalui kehidupan Bill ini, ia dipakai oleh Tuhan begitu luar biasa. Sehingga suami istrinya, Bill Gaither dan istrinya, menulis sebuah lagu. Because he live, I can face tomorrow. Teman-teman sekalian, sebenarnya nggak aneh kok kalau kita tuh merasakan takut. Gitu ya. Kita bisa sekali takut. Apalagi di masa-masa pandemik ini. Ada yang bingung. Ada yang gelisah. Kenapa? Karena pas belajar tiba-tiba sinyalnya mati. Pas belajar tiba-tiba sinyalnya drop. Begitu ya. Pas belajar tiba-tiba kok dengerin miss-nya tuh kok ngomong sendiri. Nggak ada suaranya. Hang lagi. Begitu ya. Teman-teman, ini bisa sekali terjadi di antara kita. Tetapi jangan menyerah, jangan patah semangat, jangan ini semua membuat kita itu hilang fokus belajar. Karena justru ketika kita dalam masa-masa seperti ini membuat semangat kita untuk belajar. Ini membuat semangat kita untuk tetap bersekolah meskipun dari rumah. Apalagi saat ini kita merayakan Hari Raya Paskah, di mana kita merayakan Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Dan itulah tandanya, Tuhan mau hadir dalam hati kita. Tuhan mau hadir dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk memberikan kita semua harapan. Karena kebangkitan Yesus itu bukanlah cerita, tetapi itu adalah fakta bagi semua manusia. Yang kedua, Tuhan Yesus yang kala itu bangkit, memberikan kita anugerah. Yesus datang memberi kita anugerah. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita semua pernah merasakan takut, sebenarnya sih apa sih yang kamu inginkan ketika kamu takut? Ya, pasti nggak ingin takut lagi, gitu ya. Betul. Pasti nggak pengen takut lagi, nggak pengen gelisah lagi, begitu ya. Ketika lampu rumah kita mati, pasti nggak pengen mati lagi, begitu ya. Tetapi menarik dikatakan di dalam ayat ini, dikatakan ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu.
Berarti hari itu benar-benar malam. Para murid berkumpul di satu tempat. Murid-murid banyak kumpul satu tempat dengan pintu yang rapat. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Teman-teman sekalian, ini adalah kisah tentang para murid yang sedang berkumpul dan mereka takut saat itu. Meskipun mereka sudah mendengar kabar dari Maria Magdalena, Yesus sudah bangkit. Tapi mereka tetap takut. Apa yang membuat mereka takut dan gelisah? Karena mereka memang belum bertemu. Tetapi menariknya, apakah Tuhan biarkan? Tidak. Menariknya Tuhan hadir dan Tuhan Yesus menyapa mereka. Menyapanya bagaimana? Ayo, aku datang. Bukan. Atau ngagetin, bukan juga. Tetapi menariknya ketika Yesus hadir saat itu, Tuhan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Atau dalam kata-kata biasa, kita sebut sebagai shalom. Damai sejahtera bagi kamu. Teman-teman sekalian, ini adalah sapaan Tuhan Yesus yang begitu melegakan. Sapaan Tuhan Yesus yang begitu memberikan kedamaian dalam hati. Kenapa? Karena pada saat itu pasti bisa dipastikan para murid itu sedang gelisah. Berkecamuk ini di dalam hatinya. Sehingga membutuhkan rasa nyaman. Dan disitulah Tuhan Yesus datang dengan kepedulian. Dengan kepedulian yang lebih pada kehidupan para murid yang saat itu dalam kondisi krisis. Sama seperti pada kita hari ini. Teman-teman sekalian, kepedulian Tuhan Yesus bagi kita sebagai manusia ini, itu adalah satu-satunya berita baik dalam perayaan Paskah kita hari ini. Kenapa? Karena kalau ada teman baik kepada kita, selalu nyapa kita, selalu ngajak kita main karena kamu itu baik. Karena kamu itu teman yang selalu ngajak main, karena kamu itu selalu nyapa, itu biasa. Ya nggak sih? Biasa. Karena kamu baik, maka teman kita baik pada kita. Coba perhatikan kalau kamu nggak baik. Nggak ada yang mau berteman sama kamu, ya nggak? Tetapi menariknya adalah, kita hari ini yang tidak baik, kita hari ini yang nakal, kita hari ini yang penuh dosa, kita hari ini yang penuh selalu membuat tangisan orang tua, selalu tidak menyenangkan hari Tuhan. Tuhan tetap baik padamu. Tuhan tetap peduli pada kita. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengasihi kita saat kita masih berdosa. Saat kita masih nakal. Saat kita masih malas. Tuhan sudah sayang pada kita. Buktinya apa? Buktinya Tuhan yang mau memberi dirinya sendiri untuk dicambuk, untuk menderita, untuk sengsara, bahkan untuk disalibkan. Untuk kamu dan saya, manusia yang berdosa ini. Kenapa? Karena Tuhan sangat mengasihi. Tuhan sangat mengasihimu. Bahkan sebelum penciptaan manusia, sebelum semuanya ini terjadi, Tuhan sudah merencanakan keselamatan bagimu dan bagiku. Seperti pada saat itu, Tuhan Yesus begitu sangat peduli pada kehidupan para murid, sehingga Ia berkenan hadir di antara para murid di tengah krisis saat itu. Tuhan Yesus juga peduli pada kita hari ini, dan berkenan untuk memberikan damai sejahtera pada kita hari ini. Ketika hari ini kita sedang menunggu kepastian, kapan Ia bisa sekolah lagi, kapan Ia bisa masuk lagi. Ketika hari ini kita menunggu, kapan kita semua bisa sembuh dari paparan virus ini. Saat ini Tuhan sedang memberikan anugerah bagi kita semua. Tuhan hari ini hadir bersama-sama denganmu dan bersama-sama denganku. Tuhan hari ini bersama-sama dengan kita hendak memberikan kasih-Nya yang besar bagimu dan bagiku. Memberikan kita kepastian, sebuah pengharapan, di mana satu saat kita akan pasti bertemu lagi. Di mana satu saat kita pasti ada bersama-sama lagi. Dan itu Tuhan berikan agar kita bersukacita. Tuhan sedang memberikan anugerah bagi kita semua, termasuk bagi para bapak ibu gurumu hari ini. Tuhan menyapa kita dengan perkataan, damai sejahtera bagi kamu sekalian. Damai yang Tuhan Yesus berikan berbeda dengan dunia ini. Damai yang Tuhan Yesus berikan memberikan kita terfokus kembali kepada kehidupan. Damai yang Tuhan Yesus berikan membuat kita tidak lagi hilang fokus saat kita menjalani kehidupan ini. Bahkan damai yang Tuhan Yesus berikan memampukan kita merayakan kehidupan itu sendiri. Dan di hari ini, di hari Paskah, meski kita hari ini masih saja merasa takut, gelisah, khawatir akan masa depan, khawatir akan masa pembelajaran online ini, mari kita sadari bahwa Tuhan Yesus hadir bagi kita hari ini. Tuhan Yesus masih peduli. Dia tidak jauh.
Tuhan masih dekat dengan kita. Tuhan masih ada bagi kita. Dan inilah sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kita. Nah, jika saat ini Tuhan Yesus hadir bagi kita dan memberikan damai sejahtera, siapa di sini yang masih takut lagi? Siapa di sini yang masih merasa, Tuhan Engkau di mana? Jika ada dari teman-teman yang merasa demikian, mari kita lipat tangan dan tutup mata. Kita mohon Tuhan, agar Tuhan boleh tetap menopang kita. Agar Tuhan tetap memberikan kita anugerah. Dan biarlah anugerah itu Tuhan yang memampukan kita untuk kita boleh tetap berharap hanya kepada Tuhan semata. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk kasih anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami hari ini. Kami sungguh bersyukur Engkau yang telah hadir, Engkau memberikan kepedulian, memberikan anugerah, memberikan damai sejahtera bagi kami semua. Tuhan ampuni kami jikalau pada masa-masa ini kami sulit untuk bersukacita. Kami sulit untuk melihat anugerah. Bahkan kami sulit melihat cinta kasih Tuhan bagi kami. Tuhan ampuni kami. Namun hari ini kami menyadari, tatkala kami boleh hadir di dalam perayaan Paskah ini, Tuhan, kami melihat anugerah-Mu berkarya bagi kami semua. Kami melihat Engkau yang hadir bersama-sama dengan kami, meskipun ibadah kami dilakukan secara online. Tuhan, terima kasih. Saat ini kami tak lupa berdoa bagi Bapak Ibu Guru yang terus membimbing setiap anak-anak-Mu. Tuhanlah yang tetap memberkati mereka di dalam masing-masing tugas, masing-masing pembelajaran yang sedang dilakukan. Tuhanlah yang memberikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka. Tak lupa kami berdoa bagi ibu kepala sekolah. Tuhanlah yang memberkati, Tuhanlah yang menolong. Bahkan di dalam masa-masa ini, masa-masa yang tidak mudah untuk kami bersekolah, Tuhan mampukan kami untuk mengerti akan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapak untuk anugerah-Mu, untuk kasih setia-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Tatkala kami tidak serius, kami mohon ampun. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau sungguh-sungguh bersukacita, mau merayakan kehidupan yang Tuhan masih bisa berikan bagi kami hari ini. Terima kasih ya Bapa, kami sungguh bersyukur atas anugerah-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, ini doa syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Anak-anak sekalian, teman-temanku di Petra, selamat Hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Amin.
dibebaskan. Darahnya yang menyucikan tercurah bagi kita semua. Mari segala yang bernafas menyembah Dia, karena Ia layak untuk disembah. Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena
mahasiswa sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah perayaan Paskah kita di hari ini, mari kita mengakhiri bersama dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan bagi kami, sehingga kami boleh melakukan ibadah kami di hari ini meskipun secara online Tuhan. Tapi atas perkenan Tuhan semuanya boleh berlangsung dengan baik. Kami akan melakukan aktivitas kami akan melakukan tanggung jawab dan karya kami selanjutnya Tuhan. Kami tetap mohon pertolongan Tuhan, karena kami percaya dengan karya kebangkitan-Mu itu memberikan kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk terus melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Sebagai orang-orang yang telah ditebus dosanya oleh Tuhan, saya yakin kita bisa lebih semangat lagi untuk memuji Yesus Kristus, Sang Penebus kita. Bersoraklah, sebab Allah kita hidup. Para siswa yang terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu Guru karyawan yang saya hormati, Shalom, selamat pagi untuk kita semuanya. Tuhan itu baik, sungguh amat baik. Besar kasih setianya untuk kita. Karena kasih-Nya lah kita masih diberi kesempatan untuk hidup hingga saat ini.
Kita bersyukur karena kita masih bisa bersekutu bersama untuk mengikuti ibadah dan perayaan Paskah siswa SMA Kristen Petra 1 pada tahun 2021 ini. Para siswa dan Bapak Ibu yang berbahagia, 1 tahun lebih kita berkutat dengan pandemi COVID-19. Tentunya kita mempunyai banyak cerita, banyak hal yang kita alami. Ada duka, ada lara, air mata, tetapi tidak sedikit juga kita bercanda, kita senantiasa bersukacita. Itulah warna hidup kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa kasih-Nya luar biasa untuk kita. Tuhan senantiasa ada untuk kita. Bahwa keberadaan kita saat ini pun ada karena kasih Tuhan. Kita hirup udara bebas dengan gratis, itu adalah anugerah dari Sang Pemilik hidup, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah rela mati dan bangkit untuk kita semuanya. Melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus yang kita rayakan saat ini, kita diajak untuk terus mensyukuri anugerah-Nya, menikmati kasih-Nya dan merayakan kehidupan kita. Terima kasih untuk seluruh panitia, baik Bapak Ibu guru, karyawan, dan juga para siswa yang telah bersama-sama berjibaku untuk menyukseskan ibadah dan perayaan Paskah kali ini. Mari kita merayakan kehidupan kita dengan penuh syukur. Mari kita mengisinya dengan hal-hal yang bermakna bagi sesama dan terlebih untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Selamat Paskah tahun 2021, Tuhan Yesus memberkati. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengorbankan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah mati di kayu salib demi menebus dosa kita, umat manusia. Ia memberikan keselamatan dan anugerah bagi kita yang mengimani kedatangannya, kuasa, kematian, dan juga kebangkitannya. Kita telah dibebaskan dari maut karena kebangkitannya. Nah, kini saatnya kita fokus untuk mendengarkan panggilan dari Tuhan Yesus. Jangan pernah sia-siakan kematiannya. Walaupun di masa sekarang ini banyak kegiatan kita yang terhambat, kita harus tetap percaya kepada rencana Tuhan yang akan indah pada waktunya. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Maka dari itu, kita harus berpegang teguh kepada Tuhan Yesus karena Ia adalah Alfa dan Omega. Selamat merayakan Hari Paskah bagi kita semua. Semoga kedamaian Paskah dapat kita rasakan. Terima kasih. Paskah merupakan hari di mana seluruh umat Kristiani merayakan hari kebangkitan Sang Raja Yesus Kristus. Namun tidak berhenti sampai di situ saja, Paskah membawa arti yang bahkan lebih dalam daripada itu. Paskah menunjukkan bahwa Tuhan Yesus rela memberikan nyawanya, menggantikan kita semua di Bukit Kalvari untuk menebus setiap dosa kita. Dan Ia tidak berhenti sampai di situ saja. Pada hari yang ketiga, Ia bangkit dan membawa hidup yang baru serta harapan yang baru bagi kita semua umatnya. Dalam masa pandemi selama setahun lebih ini, tentu saja telah menorehkan banyak peristiwa yang baik serta buruk dalam hidup kita. Selama setahun lebih, kita diharuskan untuk beradaptasi secara langsung dalam situasi yang baru. Tak sedikit kita sudah menyaksikan dan merasakan banyak ketakutan, kegelisahan, bahkan harapan yang pupus selama masa pandemi ini. Namun selalu percaya satu hal, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, yang telah menang atas maut. Sekalipun mungkin sekarang seperti tidak terjadi apa-apa, tetapi percayalah bahwa Tuhan sedang mengerjakan hal yang luar biasa dalam hidupmu. Buktinya sekarang kau masih bisa bernafas dengan baik, itu semua merupakan anugerah Tuhan yang menyatakan bahwa Ia belum selesai dengan hidupmu. Esok hari bukan lagi hari Paskah, tetapi kebangkitan yang membawa pengharapan itu akan selalu baru setiap pagi. Inilah yang harus terus mendorong kita semua untuk tetap semangat dalam menjalani hidup ini. Mari lebih banyak bersyukur, lebih banyak menorehkan kebaikan Kristus dalam hidup baru yang sudah Yesus tebus. Selamat merayakan kehidupan, dan Tuhan Yesus memberkati. Hari Raya Paskah 2021. Meskipun perayaan Paskah tahun ini lebih berbeda daripada biasanya,
Janganlah kita lupa bahwa arti Paskah sesungguhnya adalah untuk memuliakan namanya dan memulai kehidupan baru yang lebih bermanfaat bagi sesama dan Tuhan. Janganlah kita lupa bahwa tahun ini adalah tahun bagi kita untuk menumbuhkan rasa percaya kita padanya dan lebih beriman. Selamat Paskah! Karena pengorbanannya, kita bisa ditebus. Karena kebangkitannya, kita dimenangkan oleh Sang Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ada kasih, ada juga pengorbanan. Ada kemenangan, disitulah ada harapan yang baru. Kegelapan telah dikalahkannya. Semoga Paskah tahun ini menjadi lebih istimewa bagi kalian dan orang-orang yang kalian sayangi. Karena tidak ada yang lebih indah daripada merayakan perayaan bersama orang-orang yang kalian sayangi. Selamat Hari Paskah 2021, damai Paskah selalu senantiasa ada untuk kita. Selamat Hari Raya Paskah tahun 2021. Meskipun Paskah tahun ini kita tidak bisa bersama-sama merayakan atau mungkin menjadi tahun yang berat buat kita jalani, biarlah kita tetap mengingat bahwa pengorbanan yang Tuhan berikan di atas kayu salib mengajarkan kita untuk membangun kehidupan yang lebih bermakna. Kiranya kasih Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Selamat Paskah dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah teman-teman. Selamat artinya kita merayakan dengan penuh semangat. Marilah kita mensyukuri atas kehidupan yang sudah Tuhan berikan, memperingati akan kematiannya yang telah menebus dosa kita, dan merayakan atas kebangkitannya yang sudah memberikan damai sejahtera dan pengharapan untuk kita semua. Selamat merayakan kehidupan, selamat Hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati.